mengakui adanya perbedaan. Adanya perbedaan. Sebagaimana Rasulullah mengakui perbedaan bahwasanya dia tidak sependapat. Ya. Itu lain soal. Itu lain soal. Ya. Itu sebutlah mungkin perbedaan itu harus kita masukkan pada dataran intelektual saja, bukan pada dataran sosial. Artinya secara intelektual kita boleh berbeda pendapat ini, tapi dalam pengamalan sehari-hari sebaiknya kita sama lah. Sebaiknya sama. Artinya saya sekarang misalnya sekiranya saya berpendapat bahwa kunut subuh itu ketika saya sudah ambil air wudhu begitu, kebetulan naik bus gitu, lalu bersentuhan dan tidak ada niat apa-apa sama sekali. Terus saya pada saat itu mau sholat dan saya mempunyai idealisme kalau bisa saya ambil air wudhu dulu sebab tadi tersenggol wanita begitu di bus ya. Tapi waktunya sudah tidak ada. Dan lalu saya tayamum saja. Lalu atau saya pikir juga mau tayamum kok malah sekelilingnya kotor sekali gitu. Lalu saya sholat saja begitu. Jadi mungkin ini yang dimaksud. Boleh begitu? Iya, boleh. Saya kira perbedaan mazhab itu juga berupa kekayaan. Artinya kita boleh memilih itu. Misalnya kalau Pak Arif ikut mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Tapi kita tahu bahwa dalam mazhab Hambali bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Kita berada di Mekah nih. Kita mau tawaf. Kan itu kadang-kadang luar biasa. bertubuhkanlah laki-laki dengan perempuan. Kalau tetap pegang madhab Syafi'i, ya, dan kalau yang ada di dunia ini hanya satu madhab saja, madhab Syafi'i, bolak-balik kita. Pak Arif bakal kecapean. Mungkin tidak sempat tawaf, balik lagi wudu. Mau wudunya juga sulit kan, antri jumlah orang banyak. Betul. Untung ada madhab yang lain yang memberikan peluang kepada kita bahwa boleh bersentuhan itu tidak membatalkan. Saya hanya berpikir begini, kok kayaknya orang itu mau enak banget ya. Jadi kalau sedang dalam sulit dia pindah mazhab. Kalau dalam keadaan begini dia pindah mazhab. Bagaimana itu sikap seorang yang seperti itu? Tidak apa-apa saya kira. Kan Al-Quran mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki kemudahan bagi kamu. Tuhan tidak menghendaki kesulitan. Amin. Artinya sebetulnya dari situ ada satu pandangan. Kenapa kita tidak memanfaatkan perbedaan mazhab itu supaya kita bisa menjalankan agama dengan mudah, kan? Ini susah sekali. Mungkin karena kita ini terlalu dididik bahwa sesuatu itu hanya lurus satu saja begitu. Kita kurang dididik maupun di sekolah ini, Kang Jalal ya. Saya melihat di sekolah juga sepertinya benar salah saja. Iya, betul. Lalu tidak ada toleransi kepada alternatif. Iya. Kalau demikian, melihat bahwa Islam itu sebetulnya salah satu cirinya mempunyai alternatif yang demikian banyaknya tanpa menghilangkan yang sama itu harus dibakukan, betul-betul tidak boleh diperbedakan. Sangat modern ya. Betul. Sangat modern sekali. Artinya menghargai pluralitas kan, perbedaan pemahaman, keragaman beragama. Ya. Sebetulnya sekiranya kita meniru sunnah Rasulullah tadi itu, menghargai perbedaan pendapat itu, memberi tempat pada tempatnya masing-masing, dan dengan memperhitungkan kemudahan bagi masing-masing orang kan. Ketika ada orang yang lebih mudah berangkat ke Mina dulu, baru ke Arfah, dan ada orang yang lebih mudah ke Arfah langsung ke Arfah saja kan. Jadi pilihlah yang paling mudah. Hanya saya lalu terpikir demikian. Kalau setiap ulama umpamanya ya memakai otaknya, memakai pikirannya, kemudian taruhlah itu sebuah interpretasi atau pemahaman dia gitu, apa tidak menjadi sistemnya itu kacau balau nanti? Maksudnya gimana? Ya umpamanya yang satu ke Mina, yang satu ke Mekah, yang satu tidak. Ada yang bakunya tapi juga ada yang boleh ragamnya gitu. Betul. Nah, justru untuk menjaga kekacauan itu, maka di dalam ajaran agama, di samping yang memungkinkan terjadinya perbedaan, ada yang tidak boleh berbeda. Ya. Nah, ini penting. Itu yang di dalam agama disebut qat'iyat. Ya. Jadi ada zoniyat yang mungkin akan perbedaan, ada yang qat'iyat yang tidak boleh berbeda. Misalnya bahwa di dalam urusan haji, semua harus ke Mina kan? Semua harus wukuf di Arafah. Ya. Semua harus melakukan tawaf ifadah. Itu sama di antara seluruh mazhab. Dan walaupun terjadi perbedaan mana dulu yang didahulukan, tidak jadi soal. Ada satu sistem yang mempersatukan kita semua. Solat misalnya, tadi Pak Arif pernah nyebut begini kan? Ya begini. Tapi semua
sholat itu menghadap kiblat kan. Semua rukuknya itu ke depan. Tidak boleh ada yang kreatif terus menghadap ke New Ke York New gitu York ya misalnya. Atau rukuknya kreatif lalu ke belakang gitulah. Ya misalnya. Ya. Iya. Jadi tidak bisa dan itu disepakati sama. Saya melihat sekarang ini ada yang rukuknya demikian, tapi ada juga yang agak ke depan begitu. Betul. Lalu maaf ya, ada yang menertawakan, terus saya pikir ya Allah ya Rabbi, apakah tanda-tanda ini tanda apa begitu? Rupanya Islam ini luar biasa, menerima keberagaman itu. Betul. Iya. Ya. Nah, hanya masalahnya kembali kepada tadi ulama. Kalau setiap ulama itu seolah-olah mempunyai kebebasan menginterpretasikan, bukankah itu berbahaya? Saya kira kalau itu namanya ulama Ya. dia tidak memiliki kebebasan interpretasi. Ilmunya membatasi penginterpretasian. Yang berbahaya itu kalau yang bukan ulama membuat interpretasi. Ya. Kita saja misalnya kan di dalam Pak Arief misalnya. Ini mengingatkan diri kita berdua juga ya. Betul ya. Kita ini misalnya sarjana ini ya. Ya. Kalau saya misalnya sarjana komunikasi ini, itu ilmu itu membatasi saya. Ilmu itu sejumlah konvensi yang membatasi penyimpulan-penyimpulan saya. Saya tidak bisa mengatakan ini hasil penemuan saya kalau saya tidak mengikuti prosedur ilmiah kan. Betul. Baru kalau saya mengikuti prosedur ilmiah, barulah saya bisa mempertanggungjawabkan pembicaraan ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, yang repot kalau yang bukan ilmuwan kan. Nah, dia tidak mengetahui prosedur-prosedur itu. Sama halnya juga para ulama. Kalau dia betul-betul ulama, dia tahu ilmu, dia tidak akan semudah itu membuat penafsiran. Sekarang begini, kalau betul-betul ulama ini kan nggak ada sekolahnya. Lalu kadang-kadang ada orang jadi ulama karena memang diangkat oleh masyarakat dan diberi kepercayaan. Bagaimana caranya mengontrol ini? Bahwa kalau umpamanya saya sedang berdakwah terus ada yang harus ada dong yang memberitahu, Pak Arief ini salah, tadi itu kan harusnya begini itu. Itu siapa itu? Saya sebetulnya termasuk yang tidak setuju dengan anggapan bahwa ulama itu tidak ada sekolahnya. Ulama mesti ada sekolahnya. Harus ya. Ya. Ulama untuk mubaligh lah. Mungkin setiap orang bisa ya, pelawak pun bisa jadi mubaligh kan. Saya ini guru dan saya juga sering diundang memberi ceramah itu mubaligh ya. Mubaligh. Saya tidak menyebut Pak Arief ulama punten ya. Aduh jangan. Maaf. Jangan, saya juga masih gentar itu untuk disebut mubaligh aja juga saya takut. Betul. Kalau ustadz aja gitu, itu memang terjemahan dari seorang guru. Ya, kan? Ustadz guru lah. Jadi boleh-boleh lah. Ustadz lah gitu. Ya. Tapi kalau ulama, saya kira mesti sekolahnya, ada sekolahnya. Ya, antara lain pesantren, bahwa dia mengambil spesialisasi di dalam ilmu-ilmu keislaman. Secara formal IAIN itu bisa dianggap ya? Buat saya belum. Aduh, ini rupanya kriterianya tinggi sekali. Maksudnya bagaimana? Ya, di IAIN itu kan terdapat banyak jurusan. Iya. Tidak semua spesialisasi agama. Ada tarbiyah yang pendidikan. Betul. Ada filsafat. Jadi tidak secara khusus itulah mengkaderkan ulama. Yeah. Yang sepanjang yang saya ketahui sekarang ini yang betul-betul mengkhususkan diri mengkaderkan ulama ya pesantren. Pesantren ya. Jadi mestinya ulama adalah kelahiran pesantren. Hanya pesantren ini kayaknya sepertinya memberi kesan juga bagi orang-orang yang belajar di universitas itu ada kurangnya begitu. Ilmu ilmiahnya atau bagaimana itu? Bagaimana menurut? Dunia modern itu kan tempat spesialisasi. Yeah. Tentu saja kita tidak berharap orang-orang pesantren menguasai fisika kan. Betul. Seperti juga orang pesantren sebetulnya tidak boleh berharap sarjana fisika akan menguasai tafsir. Ya. Itu ada spesialisasi. Tetapi yang sebaiknya kan bukankah guru fisika itu kalau umpamanya dia sedang menjelaskan ilmu gaya gitu, dia juga harus menghubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Atau guru kimia, dia menemukan H2SO4, wah ini subhanallah begitu. Nah, kembali lagi kepada perbedaan yang ada tadi, dan saya angkat ini karena saya tertarik pesantren Kang Jalal ini memberi pelajaran-pelajaran mazhab gitu. Nah, mungkin bisa disimpulkan sedikit begitu. Bagaimana sikap kita kepada perbedaan ini? Pertama, sikap kita harus mencontoh Rasulullah SAW, menghargai perbedaan pendapat itu. Pada bagian-bagian yang memang harus berbeda pendapat. Saya membatasi dengan pernyataan itu karena ada beberapa hal yang kita tidak boleh berbeda pendapat.
yang disepakati itu. Dan mungkin orang bingung mana yang disepakati atau tidak disepakati. Nggak usah bingung. Yang disepakati itu sudah it goes without saying. Sudah very very obvious. Jadi itu memang sudah jelas dan itu memang sudah dipraktekkan oleh semua orang. Semua orang. Ya. Saya mau mengangkat satu hal lagi yang sering membingungkan kita ini, kata toleransi. Toleransi kepada perbedaan seolah-olah mengiyakan mazhab orang itu. Itu bagaimana pendapat Kang Jalal kepada kata toleransi ini? Apa itu maksudnya? Toleransi dalam arti mengakui keberadaan mazhab yang lain. Ya mungkin begitu. Ya, saya kira justru sikap itu yang harus ditumbuhkan. Ya. Mengakui adanya perbedaan. Adanya perbedaan. Sebagaimana Rasulullah mengakui perbedaan. Bahwasanya dia tidak sependapat. Ya. Itu lain soal. Itu lain soal. Ya. Itu sebutlah mungkin perbedaan itu harus kita masukkan pada dataran intelektual saja, bukan pada dataran sosial. Artinya secara intelektual kita boleh berbeda pendapat ini, tapi dalam pengamalan sehari-hari sebaiknya kita sama lah. Sebaiknya sama. Artinya saya sekarang misalnya sekiranya saya berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak harus dilakukan. Tapi kalau saya berada di satu tempat dan orang kunut subuh, saya ikut kunut subuh. Ya, itu pengamalan ya. Iya, itu pengamalan. Karena buat saya, Pak Arif juga tahu, kunut subuh itu kan masalah sunat lah. Tapi memelihara persatuan, memelihara persaudaraan, itu semua madhab sepakat wajib. Kenapa kita tidak dahulukan yang wajib kan? Kalau demikian, kalau ada umpamanya orang yang mempunyai suatu aliran, terus kemudian dia merasa dia yang paling benar, ini bertentangan sekali ya? Iya, menurut saya bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak salah ada satu ayat di Al-Quran, surat Al-Hujurat itu yang mengatakan, dan janganlah engkau mengaku dirimu lebih beriman daripada orang lain, sebab belum tentu kan? Iya, betul. Itu auzubillah min zalik. Kadang-kadang kita ini agak sombong-sombong juga begitu. Iya, betul. Itu mungkin sejenis takabur juga itu, kalau merasa pendapat saya yang paling benar ya, dan orang lain salah. Tapi secara manusiawi kan orang itu memang dididik untuk selalu menganggap dirinya itu benar gitu. Apa nggak salah itu? Katanya definisi takabur itu ialah melihat keutamaan pada diri sendiri dan kemudian merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi kalau merasa pendapat sendiri benar, titik sampai di situ, belum takabur itu. Kalau saya merasa pendapat saya benar ya, itu belum takabur. Tapi kalau kemudian keluar dari situ sikap merendahkan orang lain yang beda pendapatnya dengan saya, menganggap dia bukan dari orang Islam lagi, atau Islamnya tidak begitu baik lah, ada sikap mencemooh atau menjelek-jelekan mereka, itu sudah takabur. Tapi kalau kecenderungan saya yakin ini yang paling benar, itu sih fitrah. Seperti kata Pak Arif, semua orang pasti ada sesuatu yang sekarang benar. Saya merasa lebih nyaman ini karena sering sekali kita merasa, dan saya sering mendidik anak-anak juga untuk kamu harus berkeyakinan bahwa kamu benar. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang harus dititipkan tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Baik Kang Jalal, ini persatuan umat harus kita jaga ya. Insya Allah.